Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dea Ayu Anissa dengan NPM 5020185 kelas 4 PGSD mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Tri Juli Hajani, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran pada beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Menurut Sutirjo dan Mamik, pembelajaran tematik adalah bentuk usaha pengintegrasian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkandung dalam pembelajaran dengan menggunakan sebuah tema. Pembelajaran tematik mulai digunakan sejak diimplementasikannya kurikulum 2013 di Indonesia. Pembelajaran tematik terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Secara psikologis, pembelajaran tematik berkaitan utamanya dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Sedangkan secara yuridis, pelaksanaan pembelajaran tematik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik. Menurut Departemen Pendidikan Nasional 2006, sebagai model pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, pembelajaran tematik mempunyai karakteristik-karakteristik yang membedakannya dengan model pembelajaran lainnya, yaitu berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, mata pelajarannya yang menyatu dalam bentuk tema, konsep dari berbagai mata pelajaran tersaji dalam satu proses pembelajaran yang bermakna, dan hasil dari pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran tematik suntik. Proses pelaksanaan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pembelajaran tematik dilaksanakan dengan menganut prinsip pembelajaran yang terpadu, yaitu yang pertama, peserta didik aktif untuk mencari tahu. Yang kedua, pembahasan pembelajaran diarahkan pada tema yang paling sesuai dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, terdapat tema utama. Yang keempat, sumber belajar luas atau tidak terbatas pada buku. Yang kelima, peserta didik dapat belajar baik secara mandiri maupun kelompok. Yang keenam, pendidik harus menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua siswa. Yang ketujuh, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan pada diajarkan tersendiri. Yang kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Dan yang terakhir, pembelajaran tematik bukan merupakan bagian dalam urutan pembelajaran, tetapi merupakan bentuk pembelajaran yang digunakan untuk mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tematik suntik. Tujuan yang akan dicapai melalui penggunaan pembelajaran tematik dalam pembelajaran yaitu untuk memudahkan peserta didik memusatkan perhatian pada satu tema atau topik, agar peserta didik memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih dalam berkesan. Mengembangkan kompetensi berbahasa peserta didik dengan mengaitkan berbagai muatan mata pelajaran dengan pengalaman peserta didik, menjadikan peserta didik lebih bersemangat dalam belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata. Peserta didik dapat merasakan manfaat dan makna belajar yang lebih dalam dengan materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas.
pendidikan dapat menghemat waktu karena muatan mata pelajaran disajikan secara terpadu, menumbuh kembangkan budi pekerti dan moral peserta didik dengan menyisipkan nilai-nilai moral pada materi pelajaran sesuai situasi dan kondisi. Selanjutnya, tahapan pembelajaran tematik sunting. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pendidik sebelum melaksanakan pembelajaran tematik, yaitu pendidikan harus menetapkan tema terlebih dahulu. Selanjutnya, pendidik melakukan analisis standar kompetensi lulusan atau SKL. Selanjutnya, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar, KD, dan juga membuat indikator. Selanjutnya, pendidik membuat pemetaan hubungan atau keterkaitan antara kompetensi dasar dengan indikator. Selanjutnya, pendidik membuat jaring kompetensi dasar, pendidik menyusun silabus, dan pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.